Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya melalui renungan hari ini, setiap hati kita disegarkan, setiap pikiran diperbaharui, dan setiap jiwa semakin dekat dengan Yesus Kristus. Semoga renungan ini menjadi sarana untuk mendengarkan suara Tuhan setiap hari dan mengalami percobaan pribadi dengannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Saat kami membuka renungan ini, bukalah juga hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu dengan sukacita. Roh Kudus, tolong kami agar firman yang kami renungkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kehidupan dalam tindakan dan keputusan kami. Pimpinlah setiap langkah kami dan ubahlah kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan harian siang 27 Juni 2025. Berbahagialah dalam pergumulan. Lukas 6 ayat 22. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Renungan harian kita hari ini bersumber dari Lukas 6 ayat 22, di mana Yesus mengatakan, berbahagialah kamu apabila orang membenci kamu, dan apabila mereka mengusir kamu dan memfitnah kamu dan membuang nama baikmu sebagai sesuatu yang jahat karena anak manusia. Firman ini mengajak kita untuk melihat perlakuan negatif dari orang lain sebagai suatu bentuk berkat dan keberbahagiaan, terutama kita mengalami kepenganiayaan karena Kristus. Yesus mengubah paradigma kita, mengajarkan bahwa dalam penderitaan dan pergumulan kita dapat menemukan berkat yang mendalam. Pergumulan dan penganiayaan bukanlah tanda kegelapan, tetapi justru dapat menjadi bukti bahwa kita hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Dalam situasi seperti ini, kita dipanggil untuk tetap setia kepada Kristus, mempercayainya sepenuhnya, dan menemukan keberhasilan sejati dalam kesetiaan kita kepadanya. Firman ini mengajarkan kita untuk tidak terpengaruh oleh pandangan dunia yang menilai berdasarkan pemahaman manusia. Bahkan dalam penghinaan dan penolakan, kita dapat memandangnya sebagai bagian dari perjalanan kita bersama Kristus yang sendiri mengalami penghinaan dan penolakan saat berada di dunia ini. Marilah kita memandang setiap bentuk penganiayaan atau penghinaan sebagai bagian dalam panggilan kita untuk mengikuti Yesus. Dan persekusi, kita diberi kesempatan untuk mengalami kedalaman kasih dan kasih karunia-Nya. Berbahagialah kita yang memilih setia kepada Kristus, karena di dalamnya kita menemukan kehidupan yang sesungguhnya dan berkat yang kekal. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Sahabat terkasih, jika hari ini engkau belum pernah sungguh-sungguh membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketahuilah bahwa Dia mengasihimu dengan kasih yang kekal. Dia datang ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tidak meminta kesempurnaanmu, Dia hanya meminta hatimu. Jika hari ini engkau merasakan dorongan dalam hatimu untuk menerimanya, ucapkanlah doa ini dengan iman. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku adalah orang berdosa. Aku membutuhkan Engkau sebagai Juru Selamat di dalam hidupku. Aku percaya bahwa Engkau mati di salib untuk menebus dosaku, dan Engkau bangkit untuk memberikan hidup yang baru. Hari ini aku membuka hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Pimpinlah hidupku mulai sekarang, dan jadikan aku pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Jika kamu telah berdoa dengan sungguh-sungguh, percayalah bahwa surga bersukacita atas keputusanmu hari ini. Carilah komunitas Kristen yang dapat mendampingi pertumbuhan imanmu.
dan teruslah hidup dalam kasih dan firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Amin.